اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila walidikum wa walidikum wa atinamatikum wa amatil hadirin khassa wa amatil mu'minin amma. Inna Allah yatashaa'u bir rahmati wal maghfirah wa yuslimu al-jannah. Wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu merupakan satu kewajiban yang difardukan di dalam agama kita, sehingga ini semua merupakan nikmat yang besar, di mana tidak semua orang diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah, ringan hatinya untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita berhadir di antara dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tua kita, ayahanda kita, Al-Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilaf, juga Sayyid Muhammad Iqbal bin Habib Mehmet Al-Ba'bud. Mudah-mudahan dengan berhadirnya kedua dzurriyyat Rasulullah ini menjadikan perkumpulan kita semua dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun hebatnya sebuah perkumpulan, meriah dan banyaknya jamaah di dalam sebuah perkumpulan, tanpa mendapatkan sebuah nazar, pandangan dari baginda Rasulullah, maka perkumpulan itu tidak menjadi apa-apa dan tidak berharga di hadapan Allah Ta'ala. Para alim, para ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, jamaah Majelis Madadul Mustafa Tumpang Samba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kita setengah bulan yang telah lewat, musannif meneruskan daripada penjelasan beliau yang berkaitan masih erat di dalam urusan salat, di dalam urusan sembahyang. Berkata oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa yabghil huduru
يعلم ما يقول ويفعل والخشوع أي وينبغي الخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب. Ujar Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, pengarang ini kitab. Ujar Sidin, sepantasnya lah bagi orang yang hendak melaksanakan sembahyang sebelum ia masuk ke dalam sembahyang itu tadi, yang paling pantas bagi orang itu ialah al-hudur. Digandengkan kata al-huduru di sini dengan kata al-khusyu'u. Sebelum orang itu tadi mengangkat takbir, bahasa kita tuh mengangkat takbir, artinya mengangkat takbir itu artinya takbiratul ihram beserta mengangkat kedua belah tangan. Nah, orang kita secara singkat saja menyambat, yaitu mengangkat takbir. Sebelum orang itu mengangkat takbir, artinya masuk ke dalam yang bernama sembahyang, maka nang pantas dahulu sebelum mengangkat takbir itu ialah adanya al-hudur. Hudur hati, hudur hati. Ujar Habib Ahmad bin Zaid di dalam kitab ini, nang pengarang hudur hati itu ialah bahwa ia mengetahui, ia menyadari apa yang akan ia baca dan apa yang ia perbuat atau ia lakukan. PL-nya PL mudhari. Sebelum orang masuk ke dalam sembahyangnya harus tahu dahulu nang digawinya nih apa, nang dibacanya nih ngarannya apa. Sudah Pak, ini sebenarnya kita sampaikan pada pengajian yang telah lewat. Dalam bahasa lainnya, kalau al-huduru hadir hati kita, di dalam istilah fikih yang lebih luas, antara orang itu hadir hati disebut dengan hudur. Sebelumnya itu ada yang disebut namanya istihbar. Menghadirkan hati dalam hati kita. Apa yang dihadirkan? Yang dihadirkan di dalam hati kita ialah cagarnya kita niba apa? Itu dihadirkan. Kenapa jadi dihadirkan? Bahasanya istihbar, karena belum hadir. Karena belum hadir. Bahasa kitanya supaya nyaman, nengaran hadir itu ada. Kenapa jadi diada-adakan? Karena ada. Contoh misalnya, kalau di dalam sembahyang itu kebanyakan kita ini sebenarnya sudah tahu karena rancak mendengar di dalam pengajian bahwa sembahyang itu bertujuan untuk menghadap Allah. Sembahyang itu tujuannya untuk mengingat Allah. Itu kita tahu benar. Sembahyang itu tujuannya
untuk mengingat, menyebut dan menghadap Allah. Kalaunya sembahyang itu disebut bertujuan untuk mengingat, untuk menyebut, untuk menghadap Allah, kenapa jadi diistighfarkan? Karena saat itu kebanyakan hati kita orang yang awam, kada mengingat, kada menghadap Allah. Hati kita kebanyakannya sibuk dengan berbagai macam kesibukan, padahal kesibukan itu sudah selesai. Kan misalnya orang azan di Masjid Syuhada misalnya, orang azan pada-padanya mendamar, lalu pada-padanya mengambil wudu. Nang asalnya ada gawian di lapas berwudu, nang asalnya berurutan, berarti berurutan lah lain. Pada tandu, saya juga orang di toko berurutan pindah, mau urut pelanggan. Selesai tinggalkan berwudu. Itu sebenarnya pada waktu orang itu berwudu, gawian-gawian yang menyibukkan saat itu sudah putus ketika adanya berwudu. Gawiannya akan tetapi pengaruh gawian itu tadi masih mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bila demikian untuk uang azan nih, kalau pasti kapan azan yang apa peduli 2-3 menit ada tagasa-gasak aku tadi mau urut habis nih nata tagasa-gasak ada banyak kunjungan. Nah, ini nata tagasa-gasak habis kali jadi. Nah, kujar beginian sampai jadi kalau masalah pas azan nih yang pas satu waktu mak lagi ada nih ini tanggung nang ini nanggung dengan walau nang ini hendak dimatiin ya belum masak ditausakan di azan orang sudah ini waktu wudu sudah nih masih aja lagi. Padahal nangaran wudu itu artinya orang sadar bahwa ini hendak sembahyang itu hendak apa? Hendak menghadap Allah. Nah ini lalu ada di dalam istilah fikih disunnahkan. Nah kalau Habib Ahmad bin Zain ini tadi sedikit mengatakan wayam bagi sepantasnya. Kalau di dalam fikih yang lebih luas lagi ngarannya disunnahkan. Nah, disunnahkan. Bahasa disunnahkannya itu wayustahabbu bukan wayusannu. Atau ada istilah fikih ulang. Ada istilah fikih. Kenapa jadi yustahab itu diartikan maknanya adalah disunnahkan, sedangkan wayusannu itu karena sunnah diambil dari situ, itu pun artinya disunnahkan. Kenapa jadi lain? Pengertiannya berbeda. Memang kita ada perlu membahas masalah itu. Sepantasnya agar sini kita ini sebelum masuk ke dalam sembahyang itu mengistighfarkan, mengingat-ingatkan bahwa kita ini akan menghadap Allah, mengingat-ingatkan bahwa kita ini akan menyebut Allah, mengingat-ingatkan bahwa kita ini hendak memuji Allah. Apabila itu berhasil, disebutlah ngarannya istighfar. Yang sudah berhasil tadi ngarannya hudur. Ngarannya itu. Lalu setelah kita memahami tadi bahwasanya
Sebelum mengangkat takbir itu artinya belum lagi mengangkat takbir, artinya sembahyang itu jangan dahulu mengangkat takbir, kayaknya dahulu hudur nang ini dahulu lamun hudur ini kadada berarti kada pantas lagi sembahyang, kayak itu bahasanya, bahasa kasarnya kayak itu wayang bagi hudur, dan sepantasnya lah ada oleh hudur hati, artinya kebalikannya bahasa balaghahnya lah makhum mukhalafahnya bila hati belum hudur belum pantas lagi sembahyang. Nah pada tadi hudur hati tadi dihasilkan dari istighfar, berusaha untuk hadir hati mengingat bahwa kita ini akan masuk menghadap kepada Allah. Bila itu belum ada la yang bagi bahasa kitab kayak artinya belum pantas kita sembahyang. Coba kita pikirkan, kan sini kita dahulu kita pikirkan kita sembahyang itu nang kebanyakannya sembahyang kita persembahkan nang itu tadi nang ujar kita kesan Allah Ta'ala tuh banyak nang pantas dan banyak nang kada. Ini misal jangankan sembahyang, kira-kira bisa orang mengirim SMS atau WA nomornya belum ada, mau masuk, mau kirim nomor tujuan ini belum ada, di HP itu belum ada, kita hanya mengetik kata-katanya aja. Sembahyang zuhur 4 rakaat, ya Allah rakaat pertama ini sampai salam, itu SMS-nya bunyi nang ketika kita atau di WA kita nomor nang pacang dituju nang ini kada mau tak kirim. Itu HP aja kira-kira supaya kita paham. HP aja ya. Ada hakul kirim punya HP apa ini kapan mengirim picik-picik. Kada mau tak kirim, kenapa? Tujuan kita ada. Namun orang biasa dahulu maka kebanyakannya dahulu atau semuanya ini misalnya kira-kira tulang orang kebak misalnya, tulang orang kebak anak maaf aja ini pengantar kebang apa anak mengirim duit, sekalinya sudah sampai ke bank, apa yang bisa kita bantu Pak? Jadi kita anak mengirim duit, silakan Pak, silakan. Berapa Pak? 2M, mengirim duit 2M. Barangnya 2M itu apa barangnya? Silakan Pak, silakan. Bayar dia orang ini mau ngirim ke bank mana Pak? Nah, maka ada salah, aku bertakutnya. Kemana mengirim lah? Ya orang dia tadi kesini kan, hendak mengirim duit. Nah ini banknya apa? Atas nama siapa? Ujar dia, aku kok diingat. Kira-kira bukan bank itu mau mencikan kira-kira. Tubuhan Pak, cukup kira-kira contoh 2 macam kira-kira. Kalau orang sembahyang cucuk aja lamunnya orang tuh belum ada hudur hati, kadada terpancang lagi di situ tujuan sembahyang ini nang apa, kemana, untuk apa, kira-kira tak kemana sembahyang kita dikirim, kadada tujuan Allah tuh kadada Allah manunya saking kehancapannya pangkat tangannya ke limpah Allah limpah ke situ saking kehancapan hudur hati kadang cucuk pun ujar Habib Ahmad bin Zaid la yang bagi kada pantas. Kenapa jadi kada pantas? Tujuan belum ada. Ada kalau orang tua aja orang tua ada HP hanya sebulan, jadi untuk anak-anak HP itu HP-nya hanya sebulan.
ajarna anak bah lawasnya bos yang tadi punya hendak menelpon Amang Mahmud misalnya, Amang Mahmud. Iya, jadi belum dapat nomornya lagi. Sidin mencari nomor Amang Mahmud tuh mulai A. Sedangkan nomor A di nomor Sidin itu A-nya aja sudah 35, itu A-nya aja. B-nya 70. 35 atau 70 berapa? 105 sudah. Kulir sini C 85 pokoknya sampai ke M itu kira-kira berapa menit kira-kira? Lambat kalau? Kenapa jadi sidin ini mencari himat sidin sadar aku nak nelpon Amang Mahmud nang ini tidak ada nomornya pas kata telepon. Iya, orang-orang bahari nang bujur-bujur mereka itu diberi tuntunan oleh seorang guru di awal-awal perjalanan mereka yang disebut di dalam bidayah mereka, di awal-awal perjalanan mereka hendak sembahyang tulang dahulu karena latihan menghasilkan ubur dulu. Kita ini ahli nihaya, orang-orang yang sudah selesai perjalanan menuju Allah, makanya sampai Allah Akbar ya langsung aja ada istighfar yang udah kita. Tinggi pada wali lagi buat kita nih. Nah, lamunnya ada pantas berarti mulai wayah ini kita nang merasa di hati orang sudah sempurna tuh lain lagi bang, itu kadang-kadang mau dibicarakan ya. Cuma kita ini ada sebenarnya mungkin di sini banyak yang sudah sempurna sudah. Mungkin kita yang belum sempurna, iya yang jadi berdiri astagfirullah dahulu. Guna apa itu tadi? Guna supaya kita istighfar itu akhirnya menghasilkan hubur. Tahu kita tujuan kita Allah. Makanya sudah tahu tujuan Allah, lalu picik kan lagi ibarat SMS kan, ibarat WA tadi picik kan. Sedangkan di picik nang ini sudah nyata tujuannya Allah, isinya sembahyang maghrib, tujuannya Allah, picik pasti maghrib datanya habis, sinyalnya timbul tinggalan, tambah pulang di halaman rumah yang pacar kita kirim ini kebanyakan pohon asam gara-gara sangkut di situ 2 hari hanya sampai. Ya itu namanya hobi di grup begitu. Sudah budikan orang saruan, insya Allah tulang ya, insya Allah tulang apa orang sudah kenyang. Tujuan orang sembahyang untuk Allah paham jelas. Lamun tujuan kita Allah, sembahyang nang itu tadi tujuan kita Allah pada dalam ayat. Allah itu kata kau dilihat. Yang kita tuju ini alamatnya tuh ada dilihat ada kau dilihat. Disebutlah mengarang Allah kata kau dilihat, kata kau dirupakan. Allah itu disebut rahasia. Bahasa Arabnya sir, rahasia. Kata kalau rajin bubuhan nang para kubur tak mau. Jadi kita di kubur apa
Jangankan kita orang awam, sesama kepolisian aja, polisi sama kayak polisi, orang tua anggota polisi, cuma nang seikung ini bagian intelijen, nang seikung ini bagian lantas ini bertubuh hendak mengetahui. Nang ini intelijen kada tahunya. Rahasia itu memang dirahasiakan. Kada ada intelijen tuh, seorang ini intelijen aja. Tolong tak menyelidiki di sini ya, siapa di sini ya, nomor 7 bakawan lawan jin. Ada nyapon kepada orang. Nah, kita tahu sini orang penjual pil jin. Kadang nyapon kepada orang. Nah, tentunya bukan intelijen itu tersembunyi, tersamarkan kada dalam tahunya. Allah lebih tersembunyi daripada segala macam yang bersembunyi. Maka disebut sir. Nah, dulu azan ini. Tetapi Allah Ta'ala nang sir, Allah Ta'ala nang kata kawali ketahui nang itu tadi, sidik menyuruh tujuan juruhan nikah itu jangan yang lain aku nang dituju, jangan yang lain. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu sir, Allah kada kawali ketahui rahasia Allah Ta'ala itu. Usapadinya Tuhan menyuruh nang itu bukan tanpa sebab. Ujar Allah, ujur yang aku tersembunyi bagi orang nang aku kada membuka akan tabirnya. Ujur yang aku tuh kada kau diketahui bagi orang nang aku memang kada berdampak lawaninya. Selama aku kada membukakan hijab, maka orang itu akan mengakui bahwa aku ini rahasia kada mau diketahui. Tetapi bila aku bukakan hijab, maka orang itu tadi kadang kau lagi berbicara, inya asyik memusyahadahkan aku karena aku nampak senampak-nampaknya. Kalau Allah Ta'ala itu rahasia, sebelum kita menghadap Allah yang rahasia ini, kita harus ukur hati dahulu. Harus bujur-bujur nampak Allah Ta'ala itu hanya kita masuk ke dalam pembakaran sembahyang. Lamun kada nampak kayak bagaimana menuju Allah. Ya namanya wayang bagi tadi aila yang bagi liman la yahduru fi qalbi. Kada pantas sembahyang dengan orang belum hadir hati kepada Allah lagi. Lalu ujar Allah Ta'ala, adakah di alam semesta ini, di alam semesta ini adakah ujar Allah Ta'ala nang lain daripada ciptaanku? Adakah ya Allah? Jawabannya ada. Lalu ujar Allah Ta'ala, adakah di alam semesta ini, di alam semesta ini adakah nang menggerakkan, nang mendiamkan itu lain pada aku? Adakah? Ada. Memang siapa yang menggerakkan, yang mendiamakan, yang menjadikan ini ada, ini kada? Siapa itu yang menjadikannya? Allah. Aku ya Allah yang maulah. Sehingga bagi orang yang sudah dibukakan Tuhan hijab, dapat inya menyaksikan tujuannya tadi, dapat inya menyaksikan tujuannya yaitu Allah Ta'ala tadi. Sebelum inya mengangkat takbir, sudah punya ujur nampak yang ditujunya yaitu Allah di dalam ulahannya. Allah ulahkan gerak. Siapa nang kau nang mewani mengakui bahwa nang kau bergerak tu aku siapa? Bahwa aku ini ada digerakkan Allah ada, tapi aku nang kau bergerak siapa nang kau mengakui? Kedua ini kita kenapa? Kada kawa. Siapa nang kawa punyanya ada bergerak berarti sebutnya berdiam. Siapa nang kau berdiam?
mengaku bahwa inya lah yang berdiam itu tadi, bukan Allah yang mendiamkan inya, ada tenang kawannya. Karena kenyataannya nang maulah orang itu bergerak ketika inya bergerak, nang maulah diam di dalam ketika orang berdiam, satu aja, dua wujudnya, satu nang pelakunya, yaitu Allah. Ampih biar Allah, aku ini bernama rahasia karena aku sudah dapat disaksikan oleh hamba-hambaku nang hatinya sudah kubukakan aja, melihat Allah di dalam gerak dan diam. Nampak Allah Ta'ala sudah angkat dari takdir. Karena di dalam sembahyang itu kadang-kadang namanya selain gerak dan diam. Dalam sembahyang itu dua macam duanya, bila ada bergerak berdiam. Nah, padahalnya macam maksudnya kita jelaskan. Coba diulang-ulang, itu kan bagus. Bila kada bergerak berdiam, itu namanya sembahyang. Jelasnya, tepatnya apa? Kalau yang gerak itu tadi andakannya yang pertama adanya di hati, disebutlah ngarannya rukun qalbi. Hati itu bilanya kada bergerak, ngarannya kada berdiam. Hati itu bilanya kada bergerak, ngarannya hati itu kada berdiam. Karena ngaran niat qasdus syai'i, mengkosot, menuju kepada sesuatu. Lamunnya dari sini menuju ke sini, mau nak ada bergerak, kada mau sampai kepada tujuan. Karena qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, hati itu ngarannya pada ketika itu ibarat sintar disorotkan. Ya, begitu dipijik hidup, cahaya sintas itu langsung menyorot kepada tujuan. Nah, ibarat orang menyuar bahari menyuar pakai suara, nah, pakai terabang. Kalau ini pakai sintas, orang iwak, cari iwak. Kalau seorang tujuannya iwak, maulah orang kira-kira menjorokkan sintarnya itu ke atas, iwak itu di bawah. Maulah terdapat iwak menyorot ke atas, ada yang mau ngaran iwak itu di banyo, sadar iwak itu di dalam banyo. Minimal benar bahasa sintar itu nang kelihatan iwak itu ketika disintar. Itu ngarannya qasdus syai'. Kalau syai'nya nang itu tadi, itu ulama fikih menyebutkan nangka itu supaya jangan terlalu umpat campur dengan urusan batin. Itu ulama fikih tahu diri. Kada mau ulama fikih itu menyebut qasd itu langsung kepada Allah. Tapi qasdus syai' nangaran niat nang itu ujar ulama fikih, qasdus syai' nangaran niat nang barang ditujunya sesuatu apa nang dituju itu nangaran niat. Bila ada tujuan kepada nang dituju berarti belum berniat. Ketika berniat adanya tujuan hati ini tadi, bilanya nang dimaksud nang ditujunya ini adalah Allah, berarti hati itu saat itu bergerak menuju Allah. Disebut di dalam fikih ngarannya rukun qalbi. Bilanya bergeraknya tuh di mulut, di lidah, bang baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca misalnya yang lain daripada itu, misalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, keluar geraknya tuh di mulut, maka
ngaran gerak di muntung itu disebut di dalam ilmu fikih rukun qauli. Gerak. Kalau gerak itu tadi nampak di anggota batang tubuh kita, yang asalnya jagat berdiri lalu bertunduk separuh, penggerak nih banyak bertunduk separuh, jagat pulang. Pertama berdiri betul, yang kedua disebut rukuk, mbah rukuk disebut pulang i'tidal, mbah i'tidal bertunduk sama sekali, hanya sujud. Nampak gerak itu tadi perubahan di batang tubuh kita, di anggota kita, maka di dalam sembahyang ilmu fikih menyebut ngarannya rukun fi'li. Ketiga-tiga gerak ini tadi siapa yang maulah? Allah. Berarti ketika kita melihat, ketika kita merasa di dalam tiga macam gerak ini tadi, seharusnya yang nampak adalah al-muharrik, yaitu Allah yang menggerakkan. Nampak Allah yang menggerakkan di dalam gerak batang tubuh kita. Karena yakin batang tubuh kita kada kawa bergerak sendiri kecuali digerakkan Allah. Sepanjangan di dalam sembahyang seharusnya kayak kita. Lamunnya kita ini ada mengenal ketika ada gerak di dalam diri kita, baik di hati, baik di perkataan, baik di perbuatan, kada mengerti, kada ingat dan kada merasa bahwa itu digerakkan oleh Allah, berarti sembahyang kita lepas tujuan. Ini menjadi ujar Habib Ahmad bin Zaid, wa yabghil hudur hati dahulu. Nah, kita praktekkan ini. Kita praktekkan nangaran kita sambil belajar, tentunya nangaran orang belajar jangan diibaratkan orang belajar menembak kira-kira ini terancam karena terancam luputnya kira-kira terancam luput, tapi kan minimal ngarannya kan mau belajar, akhirnya banyak kananya, akhirnya karena terus, akhirnya kada salah berpikir lagi, kata terus, kata terus, pokoknya paling belakang itu sambil langsung itu kan atau kan apa lihai benar sudah. Lamun nang belum lihai nang ini jangan berpaling Allah memberi langsung ada orang hendak menimpak aja kan mau latihan bergetar-getar ini seperti itulah perumpamaannya. Bilanya sudah paham kita bahwa Allah Ta'ala itu sekalinya bukan rahasia, apabila sedikit membukakan rahasia. Kita melihat misalnya di TV misalnya, dahulu nangaran pemerintah itu banyak rahasia yang rakyat kada tahu. Nangaran rahasia rakyat itu damai-damai aja, bayar pajak menurut banyak tahu, tak buka rahasia, ngaran tak buka rahasia dah. Kada rahasia lagi, sudah tahuan orang korupsi sepertinya bulannya begini. Kada rahasia lagi, ketahuan berataan. Membunyi memanggil kepada perharapnya, membunyi membela rakyat, membunyi macam-macam. Sekalinya banyak ketahuan, tak bongkar rahasia. Oh, jauh kada rahasia lagi. Allah Ta'ala asalnya rahasia. Bagi siapa yang rahasia? Bagi Allah yang kada membukakan. Membukakan apa? Membukakan tabir daripada rahasia itu sendiri.
Nah kalau dikerek pangi, ulun memberi contoh kayak ini. Kita ujur di rumah tuh dua lagi bini. Rahasia bini, rahasia bini, rahasia laki, rahasia laki. Nangaran rahasia laki, bini tahu lah, ada tahu. Nangaran rahasia bini, laki tahu lah, ada tahu. Sampai ke mati, namun si bini kada membukakan apa yang dipandangnya di dalam rahasianya, laki kada tahu. Ada tahu. Sampai mati pulang si bini kada akan tahu rahasia laki apabila laki kada membeberkan rahasianya. Tiap minggu ada orang membantu anak yatim dan anak kurang mampu tuh tiap bulan aja membantu adanya tiap minggu baik. Mengajar mang ini baik banget abahnya ini bahwa anak-anak kurang mampu. Soalnya tinggal 2 hari lagi mati nang lagi hanya mainnya sini mainnya. Kenapa abahnya? Aku dia hanya selain sebenarnya sudah. Kenapa biarnya menangkap itu kok pandir kata aku ini rasanya kada tenang aku habis umur aku kada pada akan logika. Mengapa abahnya? Ada kalau pakan nang rajin kita bantu nang tiap minggu tuh nah. Tinggi abahnya ulun paham mun biar nanti ulun bantu tetap ulun bantu kata kayak itu pamanya itu kata anak orang tuh anak kurun ini nang saya ikut tahu tapi ini mengenai badan tapi pulang itu jarang ini ulun kada bantu kada tahu. Tapi imbahnya sudah berpada silahkan tadi bahwa ibu anaknya rahasia lagi rahasia. Lalu Allah sudah menampakkan wujudnya di dalam ciptaannya. Ciptaan Allah tuh ada pernah putus-putus, ada pernah bawanya karena gerak dan diam itu pasti ada. Ada orang bergerak kada berdiam kada ada orang lain. Kada bergerak kada berdiam kada ada manusia. Pasti tidaknya kada bergerak berdiam. Berdiam tuh berdiam seorang kan ada. Bergerak tuh bergerak seorang kan ada. Bergerak digerakkan, berdiam didiamkan. Berdiri betul didiriakan, membaca Allahu Akbar dibacakan, berniat menuju Allah tadi. Allah juga menuju Allah. Maka ujar orang ahli hakikat, sembahyang itu sebenarnya nang menghadap Allah tuh hakikatnya katakanlah hakikatnya hakikat itu artinya di batin. Mohon ya bohong itu jadi kita sembahyang kita anu benernya. Oh ini juga namanya mbah itu yang disembah. Mun dipandirakan itu lain angka itu lagi sudah. Kan tadi orang Allah Akbar tangannya bangga untungnya membaca siapa yang membacakan itu Allah berarti hakikatnya siapa? Allah juga. Nah itu maksudnya jangan kita namun dia makan doa Allah juga namun gerakkan doa Allah juga pas sembahyang jemaah nah aja dulu mengetek oi kita kan terus apa karena masih kita itu pada paham nih so nah harap dengan duduk kan pas itu jadi kada bergerak tentang pulau kamu singit mau lah kamu kada bergeraknya saya nah ini lain biasanya pulang lah lain jangan angka ini hakikat itu andaknya di batin. Merasakan ketika kita barana itu memang maulah kita barana itu Allah. Merasakan ketika kita itu bergerak memang gerakan itu Allah. Itu maksudnya disebutlah ngarannya itu bahasa Arabnya ngaran merasakan jaringannya daud. Orang yang diberi daud ini kan yang disebut ngarannya sudah tingkatan maqam musyahadah. Karena nang bakaran musyahadah itu ngarannya idrakus syai'i bid-daw, mengenal sesuatu dengan perasaan.
Lamunnya kita ini hanya mengetahui, itu ilmu ngarannya. Bilanya biar berilmu, kada merasa, itu ngarannya belum musyahadah. Belum ngarannya lagi orang itu mencapai makrifat. Nah, lalu di dalam sembahyang dulu melatihnya itu di dalam sembahyang. Nah, apa yang melatih? Nah, ngaran sembahyang dari bagarak, badiam, mengamalkan nang ujar di dalam kalimat dua kalimat syahadat itu ialah la ilaha illallah, la muharrika illallah, la ilaha illallah, la musakkina illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Nampak bahwa adanya Allah di dalam gerak yang diulah Allah. Nampak Allah Ta'ala di dalam diam yang diulah sikit di diam. Bila sudah kayak ini tadi, orang sembahyang, maka orang ini ngarannya sembahyang itu sempurna ngarannya. Lalu di bawahnya wal khusyu'u, di bawah daripada hudur, imbahnya hudur hati itu ada. Hanya Habib Ahmad bin Zaid mengatakan wal khusyu'u wa huwa subudul a'dha wa huduril qalbi. Kenapa jadi ini berdua? Karena khusyuk kada bisa dicapai tanpa ada hudur hati. Makanya bergandeng berdua. Bila hati itu sudah hudur, tujuan itu paslah jasmani kita ini dasar tenang, bagus aturannya. Apabila hati itu kada ada hudur, tujuan itu belum pas kepada Allah, maka jangan berharap kita dapat mencapai nang bangaran khusyuk nang ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, orang yang beruntung itu ialah orang yang beriman. Namun kita artikan orang tuh orang yang beruntung tuh orang beriman, belum paham kita. Bertahan aku beriman. Berarti orang beriman itulah orang-orang yang beruntung. Itu jangan kita mengerti. Ada paham kita bilang itu. Maksud beriman itu apa? Kalau di dalam ilmu tauhid, nangaran beriman ialah orang yang sudah ada tasdiqun bil qalbi, sudah ada tasdik pembenaran. Kawakah orang membenarkan ini kira-kira adalah orang wani membenarkan orang kada menyaksikan. Kaulah musim durian misalnya, nukar durian abah sekalinya mbahnya nukar durian mandak kayak rumah. Kenapa maka mandak durian tadi nak apa sakit paru buka hai kau isi rupanya tak ada maulas sakit nih lambat nih dalam puisi karena bahiraan maulas lambat. Beberapa tuntung di kamar di apa di WC keluar habis durian, tinggal kulitnya loh, bikinnya berhambur lagi. Oh jangan apa, oh malah siapa yang makan durian sampai habis nang ini apa ini lo kalau kesini makan ini baik sama-sama sarumahan menang habis nang ini apa ada ditinggalnya siapa yang mau makan nang ini takut nang Allah. Biar anak yang nomor satu kira-kira bahaya ahli bang kira-kira kenapa jadi buat kira-kira berarti kada melihat kada menyaksikan. Kaulah membenarkan pulang anak yang nomor 3. Kenapa membenarkan? Kenapa kada melihat kada menyaksikan? Orang yang tasdiqul bil qalbi, orang yang menyaksikan membenarkan bahwa Allah lah Tuhanku karena dia sudah menyaksikan.
Ini qad aflahal mu'minun, sehingga ahli tauhid memaknai qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang benar tauhidnya kepada Allah. Kita itu orang mengerti. Cirinya orang bertauhid kepada Allah, arti bertauhid kada melihat lagi yang lain daripada Allah, kada mengenal lagi yang lain dari Allah, kada melihat gerak lagi, kada melihat diam lagi. Tetapi dikala ia melihat gerak, ia melihat Allah yang menggerakkan. Ketika ia melihat diam, ia kada melihat diam, ia melihat akan diam apa? Itu orang bertauhid. Ini nak ujar Quran qad aflahal mu'minun. Cirinya bila orang ujur melihat Allah di dalam gerak, melihat Allah di dalam diam, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka itu hasilnya di dalam sembahyang khusyuk. Kenapa? Allah yang dilihatnya. Coba lihat orang tuh hatinya kasih tuh kamari kada tenang, lantaran kada tenang tuh kada khusyuk. Kenapa jadi kada tenang, jadi kada khusyuk? Kasih tuh kamari yang dilihatnya. Allah, ingat juga ke rumahnya ini lah tadi aku pasang nih. Iya tuh sudah. Ya tuh, nampak ingat di rakaat lagi ya tuh. Zuhur 3 atau 3. Ya toh. Kenapa? Kada tenang. Kenapa kada tenang? Kada hudur hati. Kira-kira dari sini kita kepanjangan kita nih. Mudah-mudahan walaupun kita tidak ada tutup bakal begini menjelaskan, tapi Allah Taala yang membukakan di hati kita berataan sehingga kita dapat faham sebenar-benarnya. Hari ini ya kulikuli niat dari salihah ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lama ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli awba wastur lana al-awrati wa واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الهدي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله